Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Begitulah kira-kira kata-kata yang pernah diucapkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia dan juga merupakan salah satu tokoh sentral organisasi Syarikat Islam. Maka dari itu kami dari kelompok 3 mata kuliah teori dan perilaku organisasi akan membahas tentang pola kaderisasi syarikat Islam sebagai salah satu strategi dan juga langkah implementasi penguatan organisasi. Namun sebelum itu, Syarikat Islam merupakan organisasi tertua di Indonesia yang lahir pada tahun 1905, yang mana dahulu organisasi ini bernama Sarekat Dagang Indonesia atau SDI. Namun pada tahun 1920, organisasi ini bermetamorfosis, bertransformasi menjadi salah satu partai politik di Indonesia. Namun pada tahun 2003, partai ini kembali menjadi organisasi massa sebagaimana ketika dahulu mereka lahir. Namun pada tahun 2015, Syarikat Islam mengadakan majelis tahkim mereka yang ke-40 di Kota Bandung, yang mana isi daripada majelis tahkim ini adalah menyatakan bahwa Syarikat Islam kembali kepada khilafah mereka, kembali kepada cita-cita awal mereka, kembali kepada jati diri mereka sebagai organisasi massa yang berfokus bergerak di bidang dakwah dan ekonomi. Maka di sini kami akan membahas tentang pola kaderisasi syarikat Islam yang digunakan sebagai salah satu strategi dan langkah untuk penguatan organisasi dalam hal pergerakan mereka di bidang dakwah dan ekonomi. Maka pola kaderisasi ini adalah sebagai salah satu budaya organisasi syarikat Islam di Indonesia. Lalu apa saja pola kaderisasi tersebut? Maka di sini kita akan bahas satu persatu. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ajis mengenai organisasi Serikat Islam. Yang akan saya bahas ialah mengenai sayapnya, yaitu Serikat Pelajar Muslim Indonesia. Sedikit mengenai profil singkat. Waktu berdirinya disponsori dengan anggota Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, yaitu SEMI. Dan pada tanggal 20 Mei 1963 diadakan peresmian SEPMI Kodia Bandung yang didirikan sekitar 18 komisariat. Tanggal tersebut disahkan sebagai tanggal kelahiran SEPMI di Indonesia pada Kongres Nasional ke-1 SEPMI pada tanggal 23 sampai 26 April 1967 di Jakarta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan SEPMI menurut anggaran peraturan dasar sementara SEPMI sebelum Kongres Nasional 1 adalah yang pertama, mempersatukan potensi para pelajar untuk menanamkan dan meresapkan rasa cinta terhadap Islam dan tanah air dan bangsa. Yang kedua, memupuk para anggota akan kesadaran bernegara dengan memegang teguh kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ialah mengadakan kerjasama dengan satu atau segala golongan gerakan pelajar lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan menyiapkan diri sebagai kader yang revolusioner dalam menciptakan masyarakat adil, makmur, taat kepada ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang paling inti ialah mengenai apa? Serikat Pelajar Muslim Indonesia memiliki peran penting
dalam pola kaderisasi Syarikat Islam. Berikut beberapa poin pentingnya. Yang pertama ialah sebagai ajang pembinaan kader muda. SEPMI menjadi wadah pembinaan kader muda Syarikat Islam sejak usia dini melalui berbagai kegiatan dan pelatihan. SEPMI menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan kepada para anggotanya serta membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di masa depan Syarikat Islam. Yang kedua, rekrutmen dan persiapan kader. SEPMI berperan aktif dalam merekrut dan membina calon kader Syarikat Islam melalui berbagai program dan kegiatan SEPMI, mengidentifikasi dan menjaring potensi-potensi muda yang memiliki komitmen dan dedikasi untuk memperjuangkan cita-cita Syarikat Islam. Yang terakhir ialah sebagai penyambung generasi. SEPMI berfungsi sebagai jembatan penghubung antar generasi tua dan muda. Melalui berbagai forum dan kegiatan bersama, SEPMI juga memfasilitasi interaksi dan transfer pengetahuan antar generasi. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan dan keberlangsungan perjuangan Syarikat Islam di masa ke masa. Oke, saya Miftah Farid akan menjelaskan tahapan yang kedua, pola kaderisasi yang berada di dalam Syarikat Islam. Pada Majelis Tahkim Kongres Nasional PSII ke-29 di Solo, tanggal 3-10 April 1955, menghasilkan salah satu keputusan agar membentuk basis generasi muda PSII dari kalangan mahasiswa sebagai lumbung kader. Maka tepatnya hari Senin 2 April 1956 bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1375 Hijriah diresmikan organisasi bernama Syarikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau yang disingkat dengan SEMI. SEMI ini disahkan di Jakarta oleh Presiden Lajnah Tanspidiyah PSII. SEMI adalah sayap organisasi yang dimiliki oleh Syarikat Islam yang dikhususkan untuk para mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Tujuan utama SEMI dalam kaderisasi Syarikat Islam adalah yang pertama, untuk menumbuhkan dan memberdayakan generasi pemimpin baru. Hal ini melibatkan penanaman pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam, ideologi dan misi Syarikat Islam, serta kompetensi kepemimpinan. Yang keduanya ada untuk memperkuat landasan ideologis organisasi. SEMI memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai inti dan keyakinan Syarikat Islam di antara para anggotanya melalui diskusi, lokakarya, dan seminar yang diadakan. Para peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang ideologi Syarikat Islam. Yang ketiga ada untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas organisasi. SEMI berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan Syarikat Islam secara keseluruhan dengan mempersiapkan anggotanya untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap tujuan organisasi Syarikat Islam. Yang keempat, tujuan dari SEMI adalah untuk mempromosikan keadilan sosial dan pengembangan masyarakat. SEMI menanamkan komitmen para pesertanya terhadap keadilan sosial dan pelayanan masyarakat dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi, arti SEMI dalam kaderisasi Syarikat Islam, SEMI mempunyai arti penting dalam kaderisasi Syarikat Islam dan menjadi landasan bagi pertumbuhan dan kesuksesan organisasi yang berkelanjutan. Dengan membina dan memberdayakan anggotanya secara efektif, SEMI memastikan bahwa Syarikat Islam memiliki landasan yang kuat berupa pemimpin yang cakap, anggota yang berkomitmen, dan arah ideologi yang jelas, yang memungkinkannya memenuhi misinya dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Oke, saya Muhammad Fatih Hidayatullah akan melanjutkan pembahasan mengenai pola kaderisasi Syarikat Islam yang ketiga. Tingkatan kaderisasi selanjutnya dari Syarikat Islam adalah Pemuda Muslimin Indonesia.
Pemuda Muslimin Indonesia atau Pemuda Muslim merupakan bagian tubuh dari Syarikat Islam yang berasaskan Dinul Islam. Pemuda Muslim berdiri pada tanggal 25 November tahun 1928 di Yogyakarta, yang diprakarsai oleh Haji Agus Salim. Dan hingga kini, Pemuda Muslim diketuai oleh Muhtadin Sabili. Cikal bakal berdirinya Pemuda Muslim adalah diadakannya Kongres SIAP atau Sarekat Islam Afdeling Padvinderi ke-1 yang diadakan pada tanggal 26 hingga 27 Januari 1922 di Mataram, yang berakhir dengan terdeklarasikannya pembentukan Pemuda Muslimin di Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 25 November tahun 1928 atau sebulan setelah Sumpah Pemuda kedua. Pemuda Muslim merupakan organisasi pendidikan, perjuangan, dan massa pemuda yang berjuang di dalam dunia kepemudaan dan di tengah masyarakat. Sebagai seorang anggota Pemuda Muslimin, dituntut untuk sadar akan hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawabnya kepada Islam, tanah air dan bangsa, serta bertekad memberikan dharma baktinya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda Muslim ini menjadi tahap pembinaan atau kaderisasi terakhir sebelum akhirnya menjadi seorang anggota Syarikat Islam. Selanjutnya, Pemuda Muslimin memiliki peran strategis dalam kaderisasi Syarikat Islam. Peran pertama Pemuda Muslim yaitu berperan aktif dalam mempelajari dan memahami nilai-nilai Islam serta ideologi Syarikat Islam. Mereka juga menjadi penerus estafet perjuangan para pendiri Syarikat Islam untuk mewujudkan Islam yang berkemajuan dan berkeadilan. Peran selanjutnya adalah sebagai pelopor gerakan Islam. Pemuda Muslim dapat menjadi pelopor gerakan Islam yang dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman. Mereka dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk menjalankan program-program Syarikat Islam yang menyentuh permasalahan aktual masyarakat. Peran selanjutnya merupakan sebagai jembatan generasi. Pemuda Muslim dapat menjadi jembatan antar generasi pendiri atau pengurus serta generasi muda dari Syarikat Islam seperti SEPMI atau SEMI yang telah tadi dijelaskan. Mereka dapat meneruskan nilai-nilai luhur perjuangan Syarikat Islam dengan bahasa dan pendekatan yang sesuai dengan generasi muda saat ini. Peran terakhir adalah berkenaan dengan dakwah Islam. Pemuda Muslim dapat berkontribusi dalam kegiatan dakwah Islam yang dijalankan oleh Syarikat Islam. Mereka dapat menyampaikan Islam dengan cara yang komunikatif dan mudah diterima oleh masyarakat, terutama para pemuda lainnya. Di antara bentuk-bentuk kaderisasi pemuda Muslim di Syarikat Islam adalah pendidikan dan pelatihan, lalu kegiatan dan kemahasiswaan, selanjutnya pengabdian masyarakat, serta dakwah dan syiar Islam. Itu mengenai pemuda Muslim yang merupakan salah satu pola kaderisasi dari Syarikat Islam. Selanjutnya adalah bahasan mengenai keanggotaan. Dahulu Cokro Aminoto membuat model kelembagaan pusat disebut dengan Dewan Pusat, yang sebelumnya disebut dengan Dewan Partai, karena dahulu Syarikat Islam masih berbentuk partai. Kemudian ada Lajnah Tanfidiyah. Dalam organisasi di tingkat provinsi ada Dewan Wilayah dan Pimpinan Wilayah. Di kabupaten dan kota ada Dewan Cabang dan Pimpinan Cabang. Di tingkat kecamatan ada anak cabang atau DPC. Dan di tingkat desa disebut dengan ranting. Serta di tingkat RW atau RT disebut dengan jamaah. Tugas dari seluruh pimpinan di Syarikat Islam adalah pembinaan terhadap anggota, pembinaan dari sisi keagamaan, pengamalan, dan pemahaman mengenai Syarikat Islam yang akan dikerjakan secara kafah. Pak Ahmad Sarbia sebagai Dewan Pusat atau seringkali disebut sebagai lembaga legislatif Syarikat Islam. Bagaimana tugasnya?
Tugasnya yaitu adalah memimpin harian Majelis Tahkim atau Musyawarah Nasional. Kemudian ada Lajnah Tanfidiyah, yaitu oleh Pak Hamdan Zulfa. Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Lajnah Tanfidiyah atau sering disebut LT adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang berkewajiban melaksanakan segala keputusan Majelis Tahkim dan berhak menggunakan kekuasaan untuk mengatur dan mengerjakan segala urusan serta melakukan segala ikhtiar dan upaya bagi terlaksananya keputusan Majelis Tahkim. Kemudian di bawahnya ada wakil dan ketua Dewan Wilayah. Mereka adalah pimpinan harian musyawarah wilayah. Musyawarah wilayah hanya beberapa waktu saja. Selepas musyawarah wilayah, maka akan dilanjutkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, Dewan Pimpinan Wilayah ini adalah sebagai eksekutor, sebagai eksekutif. Nah, Dr. Haji Nandang Koswara adalah Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat Syarikat Islam. Wewenangnya adalah melakukan tugas organisasi mulai dari penataan, keseluruhan tugas organisasi atau kaderisasi, musyawarah wilayah atau dakwah, dan komunikasi secara keseluruhan sama dalam tugas dakwah. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Hilma. Baik, saya Hilma Nurfaida. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah Saudari Putri sampaikan sebelumnya. Nah, di sini ada kegiatan DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, di antaranya yaitu pengurus pada DPW ini akan mengadakan kajian Rabu. Nah, kajian Rabuan ini adalah untuk pengurus intinya, tetapi kalaupun ada anggota Syarikat Islam yang lainnya ingin mengikuti kajian tersebut, maka diperbolehkan. Nah, yang kedua yaitu untuk DPC atau Dewan Pimpinan Cabang juga punya kegiatan mingguan seperti halnya mengadakan halal bihalal pada satu pekan. Nah, yang selanjutnya yaitu di wilayah juga ada yang namanya pertemuan Sa'atul Ijtima, yang mana diadakannya pada minggu kelima di Masjid Raya Kota Bandung. Maka seluruh anggota Syarikat Islam yang ada di Jawa Barat akan kumpul di sana sehingga bisa mencapai 3.000 sampai 8.000 anggota yang hadir pada saat kegiatan Sa'atul Ijtima tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengunjungi DPC Dewan Pimpinan Cabang. Untuk apa? Untuk berkomunikasi mengenai keorganisasian, juga untuk meningkatkan jati diri daripada organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu ada program Tandim. Program Tandim ini juga merupakan strategi perkembangan Syarikat Islam dalam upaya menerapkan syariat ataupun ajaran-ajaran Islam di Indonesia ini. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang ada pada Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, selanjutnya yaitu ada pimpinan cabang, yang mana pimpinan cabang ini adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam organisasi ini di lingkup atau tingkatan kabupaten ataupun kota. Nah, pimpinan cabang ini wajib menerima dan juga menjalankan segala keputusan-keputusan musyawarah yang ada di tingkat cabang, musyawarah yang ada di tingkat wilayah, dan juga majelis tahkim. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pimpinan anak cabang. Nah, ini juga adalah pemegang kekuasaan dalam organisasi di lingkup kecamatan. Nah, pimpinan anak cabang ini juga wajib menerima dan menjalankan segala keputusan dalam musyawarah yang ada pada tingkatan-tingkatan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pimpinan ranting, yang mana pimpinan ranting ini ada pada tingkatan atau lingkup kelurahan. Pimpinan ranting ini juga wajib menerima dan juga menjalankan segala keputusan musyawarah pada anggota ranting ataupun anak cabang ataupun keputusan musyawarah yang ada pada tingkatan-tingkatan sebelumnya. Nah, dan yang terakhir yaitu ada jamaah, yang mana jamaah ini berada pada lingkup atau tingkatan rukun warga ataupun RT. Nah, di Syarikat Islam ini juga ada yang namanya kerses.
atau semacam pengajian-pengajian untuk apa? Untuk si anggota tersebut untuk mendalami tentang keislaman atau ke-SI-an, mengetahui perjuangan ataupun tujuan daripada Serikat Islam tersebut. Nah, dalam sistem rekrutmen anggota Serikat Islam ini, jika ada seseorang yang ada atau yang ingin gabung, maka akan dibaiat terlebih dahulu oleh Dewan Wilayah dan pimpinan pusat. Nah, setelah sah menjadi anggota, maka mereka pun akan punya kesempatan untuk mencalonkan dan dicalonkan menjadi pimpinan dalam musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman yang tadi saya bawakan, yaitu Gerakan Syarikat Islam kembali ke Khitah. Keputusan untuk kembali ke Khitah pada tahun 1905 merupakan langkah yang strategis bagi syarikat Islam untuk merevitalisasi perjuangannya sesuai dengan cita-citanya. Fokus pada gerakan ekonomi keumatan menjadi kunci dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin membesar antara orang kaya dengan orang miskin. Dengan mengembalikan organisasi kepada prinsip-prinsip awalnya, SI dapat lebih efektif dalam membangun masyarakat yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta menciptakan kemerdekaan sejati bagi umat manusia. Sejak awal berdirinya sampai saat ini, Syarikat Islam masih memegang teguh cita-cita perjuangan organisasi, yaitu mewujudkan kehidupan manusia yang seutuhnya sebagai hamba Allah yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, dengan terciptanya kemerdekaan sejati bagi segenap umat manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan untuk menyelenggarakan Majelis Tahkim atau MT ke-40 tidak lain merupakan upaya untuk merekonstruksi dan merevitalisasi gerak langkah perjuangan SI agar tetap sejalan dengan cita-cita perjuangannya. MT ke-40 SI yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 24 sampai 27 November 2015 memutuskan agar SI melakukan gerakan kembali ke Khitah, yaitu mengembalikan organisasi kepada cita-cita awal perjuangannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah dan ekonomi. Keputusan SI kembali ke Khitah dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama itu ada faktor eksternal, yaitu merespon kondisi-kondisi partai Islam maupun gerakan-gerakan Islam yang ada saat ini. Sedangkan faktor eksternal yaitu masih terpecahnya SI ke dalam beberapa faksi akibat konflik elit pimpinan partai. Sehingga keputusan untuk tidak lagi menjadi partai politik dengan kembali ke Khitah merupakan solusi untuk menyatukan kembali faksi-faksi SI yang terpecah. Faktor eksternal organisasi yang mendorong syarikat Islam untuk kembali ke Khitahnya adalah kondisi faktual partai-partai Islam di Indonesia. Sebagian partai Islam cenderung memilih jalan pintas untuk dapat kompetitif dalam pemilu, seperti merekrut tokoh nasional, pengusaha, maupun orang berpengaruh tanpa melalui sistem kaderisasi partai dalam upaya menaikkan perolehan suara dalam pemilu. Dan ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membedakan partai-partai Islam dengan partai-partai lainnya. Yang kedua adalah faktor internal organisasi. Konflik internal berujung kudeta kepemimpinan Partai Syarikat Islam Indonesia atau disebut dengan PSII pada tahun 1972 menjadi titik awal penurunan peran sosial politik partai. Karena peristiwa tersebut kemudian menjadi sangat berkepanjangan. Setelah peristiwa pengambil alihan kepemimpinan PSII serta fusi partai politik menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau disebut dengan PPP pada tahun 1973. SI tidak lagi melakukan konsolidasi dan kaderisasi. Oleh karena itu, peran sosial politik SI menjadi semakin menurun, hingga akhirnya mengalami kevakuman hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut bertahan hingga berakhirnya rezim Orde Baru pasca pemilu 1999 untuk menyelamatkan organisasi PSII 1905 menyelenggarakan MT ke-35 pada tahun 2003 di Garut, Jawa Barat. Dalam sidangnya, peserta MT memutuskan untuk melanjutkan eksistensi pengabdian dan perjuangan PSII 1905 dengan kembali berstatus menjadi ormas dengan nama Syarikat Islam Indonesia hingga sekarang. Dengan demikian,
Mengembalikan SI ke khitah perjuangannya menjadi satu-satunya solusi untuk menyatukan kembali faksi-faksi SI yang terpecah. Seperti yang diindikasikan sebelumnya, perpecahan yang terjadi dalam tubuh SI terjadi akibat dari transformasi SI menjadi politik partai atau partai politik. Oleh karena itu, dengan tidak lagi aktif dalam politik praktis, maka SI akan sepenuhnya fokus pada konsolidasi organisasi dalam upaya menghidupkan kembali wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang sebelumnya vakum, sehingga upaya membangkitkan kembali SI kepada kejayaannya sesuai dengan cita-cita perjuangan para pendiri organisasi dapat terwujud.